Pondok Pesantren Nurul Islam berdiri sejak tahun 2011 dan sudah menyelenggarakan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Berlokasi di Jalan Suci Naraja yang beriklim sejuk dan jauh dari kebisingan, menjadikan Ponpes Nurul Islam sebagai tempat yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama, kurikulum di Ponpes Nurul Islam didukung oleh nilai-nilai Islam agar lulusan kami tidak hanya cerdas, namun juga berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biqalam alamal insana ma lam ya'lam. Wassalamun ala asrofil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, terlebih dahulu kita doa ya, dan doa silakan dipimpin oleh jamaah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian di sekolah kita yang tercinta, SMPIT Nurul Islam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, Amin. dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau kemarin kita kan membahas terkait dengan apa? Pluralitas ya. Nah, materi kali ini ada kaitannya loh dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Apa kaitannya? Tentu saja yang namanya keberagaman itu kan nanti akan menimbulkan berbagai macam keperbedaan, dan perbedaan ini ya, rawan sekali menimbulkan berbagai hal. Salah satunya adalah apa? Konflik ya. Konflik ya. Apa itu konflik? Permasalahan ya, pertentangan ya, upaya-upaya seolah-olah untuk menyingkirkan orang lain yang menjadi tandingannya ya, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, oleh karena itu ya, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan hal tersebut ya. Baik, di sini siapa yang kadang-kadang berantem sama adiknya? Tuh kan, biasanya berantemnya karena apa? Merebut HP ya, merebutkan remote TV, kemudian merebutkan apa lagi? Makanan ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai konflik dalam skala kecilnya. Tapi konflik juga ada loh dalam skala besarnya. Seperti apakah? Nah, oleh karena itu sebelumnya Bapak akan menunjukkan dulu sebuah video ya terkait dengan konflik ya. Baik, sebentar. Baik, di sini Bapak menyajikan video ya terkait dengan konflik ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk salah satunya konflik antar dua kelompok yang berbeda, geng motor. Coba lihat, ya. Di sini betapa mengerikan kejadian tersebut, di mana orang-orang saling menyerang satu sama lain dengan menggunakan senjata tajam, batu, tongkat, ya, dan sebagainya. Bahkan sampai-sampai menyebabkan warga menjadi sangat resah, gitu kan, dengan hal tersebut. Kenapa? Tentu saja takut rumahnya rusak, atau misalkan kantor dan pertokoannya rusak. Dan tidak main-main ya, kadang-kadang dari kejadian tersebut itu bisa menimbulkan apa? Korban jiwa. Ya, nauzubillah min. Kemudian lihat, ada yang bakar-bakar. Ya. Dari peristiwa tersebut kurang lebih adalah sekitar 2 orang ya yang menjadi korban jiwa ya. Nah, ini Bapak Widodo sebagai narasumber. Ini adalah warga yang pemukimannya menjadi lokasi tempat tawuran tersebut antar geng motor ya. Ya, coba lihat betapa ekspresi wajahnya gimana nih? Kesal ya, tapi juga dipenuhi dengan rasa takut gitu kan, karena takut keluarganya dan sebagainya gitu kan. Nah, baik.
Ya, inilah yang kemudian kita sebut sebagai konflik atau pertentangan. Setelah kalian menyaksikan video tadi, paham kan apa itu konflik? Ya, intinya adalah konflik ini adalah upaya individu untuk menyerang individu lain atau kelompok untuk menyerang kelompok lain. Ya. Nah, sebelum melanjutkan pada proses pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu pretest ya. Nah, untuk pretest kali ini tidak seperti yang dulu-dulu ya, khawatirnya ada gangguan sinyal dan sebagainya. Pretest kali ini Bapak akan menyajikannya dalam bentuk lembar ya, dalam bentuk lembaran kertas ya. Nah, silakan nanti diisi pretestnya terlebih dahulu ya. Dan Bapak akan membagikan pretest tersebut. Ya, silakan dikasih nama kelas dan nama sekolah ya. Nah, tujuan pretest ini adalah untuk mengetahui ya dan menganalisa konsep materi yang sebelumnya pernah kalian punya ya, agar nanti kita bisa menggali hal tersebut dan lebih menyinkronkan dengan materi yang akan disajikan pada hari ini ya. Silakan. Oke, silakan ya. Sekarang silahkan isi pretestnya sekarang ya. Dan Bapak akan memberikan waktu, durasinya kurang lebih 5 menit ya. Silakan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan dikumpulkan ya dengan cara estafet dari mulai Salwa ya, sampai kepada Uli ya. Silakan dikumpulkan. Ya, estafetkan. Nah, baik. Oke, Buri mana? Iya. Nah, bagus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Nah, nanti Bapak akan periksa dulu. Setelah kalian tadi melakukan pretest, ya, kita selanjutnya akan masuk ke materi inti terlebih dahulu ya. Yaitu Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan apa? Konflik ya. Hanya saja kita dahulukan dengan pendahuluannya ya. Jadi seperti ini nih. Ini menyambung dengan materi yang kemarin ya. Keragaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Bangsa apa? Bangsa Indonesia ya. Nah, hanya saja kemudian keragaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis juga merupakan pendorong terjadinya keragaman pluralitas. Nah, dampaknya apa? Dampak dari pluralitas ini adalah seperti ini. Ya. Ada dua ya dari adanya pluralitas. Pertama apa? Konflik sosial. Konflik sosial. Yang kedua apa? Integrasi sosial. Integrasi sosial. Dilambangkan dengan apa nih? Ini lambang apa? Iya, ini adalah lambang yang ada pada Garuda, Garuda Pancasila. Integritas ini disimbolkan dengan apa ini? Ini apa ini? Rantai yang tanpa ujung. Ya. Nah, hanya saja gini deh ya, terkait dengan konflik ini ya, ini bisa saja timbul setiap saat seperti yang tadi, konflik antara apa? Geng motor atau konflik antar warga ya. Baik. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan materi ini terlebih dahulu ya. Ini gambar apa, Dek? Iya, seorang apa? Manusia yang sedang apa? Merokok. Ini simbol apa? Padi kapas. Ini
bukan padi kapas ya, ini lambang ganja atau marijuana ya. Nah, baik. Baik, selanjutnya apa itu konflik sosial? Kalau kita lihat di sini, ya, konflik itu berasal dari bahasa apa? Bahasa apa? Latin atau bahasa Yunani kuno. Apa katanya nih? Configere ya, yang artinya apa? Saling memukul. Betul kan tadi? Lihat tawuran saling memukul ya. Bukan hanya saling memukul, bahkan saling bacok ya. Di sini ada yang pernah kena bacok? Tidak pernah ya. Naudzubillah ya. Semoga tidak ada yang mengalami hal tersebut ya. Nah, kalau dalam menurut KBBI ya, KBBI itu apa dek? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul sekali, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konflik artinya pertentangan, percekcokan atau perselisihan. Ya. Jadi konflik adalah suatu apa? Masalah yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Perbedaan. Contohnya gini, dulu misalkan ya, mohon maaf nih, bapak pernah melihat kakak kelas kalian Teh Kiki ya, itu dibully sama kelas 7A. 7A 7B? 7A ya. Sehingga apa? Terjadilah konflik antara antara kelas 9B dengan kelas 7A. Dan ini sebenarnya harus dihindari ya. Kemudian konflik antara mohon maaf, konflik antara siswa yang saat ini sudah nggak ada lagi di sini. Masih ingat gak sama siapa? Sumiati. Bukan, sama kelas 8A yang sudah tidak. Oh iya, Endon ya, atau Rai Akbar ini karena misalkan bandel sekali ya, bahkan sampai-sampai dia menantang Gelut ya. Tahu Gelut? Gelut itu apa? Pertengkaran atau apa? Berkelahi ya dengan siapa? Guru. Siapa saja yang ditahan? Pak Ilham. Pastiawan. Bu Inggit, Pak Setiawan kena juga? Bu Inggit mah tidak teman pulpen. Oh gitu. Pak Setiawan diajak Gelut gak? Iya. Iya. Pak Tutang diajak Gelut? Tidak. Tidak berani. Tidak berani. Tidak. Endon itu cuma gak beraninya sama 2 orang, sama Pak Tutang sama Pak Aji gitu kan. Karena kalau Pak Tutang marahnya ketahuan gitu kan. Kalau Pak Haji jarang marah ya, jadi mungkin si Endon itu jadi apa ya, agak sungkan ya. Jadi ya intinya apa, kalau misalkan kita jarang marah sama seseorang, orang tersebut akan agak sungkan sama kita ya. Nah baik, selanjutnya kita lihat nih bentuk-bentuk konflik ada apa saja? Antar individu dan antar kelompok. Oke. Cut dulu ya. Apa konflik antar individu? Kita lihat ini gambarnya lagi apa ini? Gambar. Di sini antar siapa dan siapa, coba lihat. Saskia dan Adi. Iya. Tapi kalau kelihatannya di sini kan udah pada penjemputan ya. Apa berjengut-jengut apa artinya dalam bahasa Indonesia? Menjambak ya, saling menjambak. Emangnya perempuan kalau berkelahi saling menjambak ya? Ya. Oh, iya. Karena mungkin rambut adalah mahkotanya perempuan. Itu antar individu, berarti antar perorangan saja. Kemudian konflik yang kedua disebut apa? Konflik apa? Antar kelompok. Yang Bapak heran kenapa di sini ada gambar orang yang lucunan ya? Tahu lucunan? Tahu. Iya. Yang dilucuti pakaiannya ya. Kenapa dia tidak langsung saja pakai pakaian lagi? Mungkin karena di sini ada orang yang merampas apa tuh bajunya ya, seperti itu ya. Dan di sini ada orang yang sedang apa nih? Mukul. Bukan, ini. Pakai tambang, kemudian dia awu gitu kan. Ya, mau menendang sambil tarjanan ya. Kelihatan nggak? Ya, seperti itu ya. Nah, itu udah
konflik antar kelompok ya. Konflik antar kelompok bukan hanya antar masyarakat saja ya, bisa saja misalkan antar provinsi, bahkan antar negara. Seperti yang saat ini terjadi antara apa? Negara apa? Rusia dengan bukan Qatar, Ukraina. Kalau Qatar memang polemiknya adalah apa tuh? Pada saat penyelenggaraan FIFA World Cup atau Piala Dunia FIFA, itu Qatar melakukan apa? Pelarangan adanya LGBT, kemudian tidak boleh ada seks bebas gitu kan. Dan juga tidak boleh adanya minuman keras. Ya, Qatar memang hebat ya dalam hal ini. Oke, kita acungi jempol ya. Baik, kemarin pertandingan siapa antar siapa? Saudi dengan Arab Saudi dengan Qatar. Siapa yang menang? Saudi Arabia. Wah, mudah-mudahan Saudi Arabia jadi juara dunia ya. Siap? Kita doakan ya. Baik. Selanjutnya kita lihat nih, konflik antar individu dengan apa? Ini? Dengan teman. Bukan dengan teman. Sebentar Bapak akan lihat tuh. Dengan apa? Dengan kelompok. Ya. Apa istilahnya apa ini? Pembulian atau bullying ya. Jadi seseorang ini karena dia terlampau cantik atau terlalu lugu, biasanya orang-orang yang terlalu lugu itu ya suka dibully ya. Nah, sama siapa dibulinya? Iya, sama teman-teman yang satu geng misalkan ya. Jadi gengnya beda. Dia mah tidak punya geng, makanya sehingga untuk menghindari pembulian kadang-kadang orang saat ini melakukan geng-gengan ya seperti itu ya, agar sama-sama punya kekuatan ya. Jadi untuk konflik tadi ada berapa jenis? Individu dengan tiga ya. Individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Kita lihat nih. Apa ini? Faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama apa? Perbedaan individu. Iya, perbedaan individu. Kalau dengan adanya perbedaan individu tadi menimbulkan apa? Konflik individu ya, atau bahkan individu dengan kelompok gitu kan, seperti itu. Ya. Kan aneh, ya ada istilah apa? Lain kepala, lain pemikiran. Iya, gitu kan. Lain kepala, lain pemikiran. Atau ada istilah apa? Lain sumur, lain airnya. Mungkin di sini airnya manis atau ada air asin gitu kan, dan sebagainya ya. Kemudian perbedaan apa lagi? Perbedaan kebudayaan. Ya, misalkan gini. Bapak dulu pernah dipanggil Om sama seseorang, Om sini Om gitu kan. Nah, bagi kita Om itu kan adalah istilah yang agak kurang bagus ya. Diidentikan dengan seseorang yang udah tua tapi dia puber lagi gitu kan. Istilahnya puber kedua. Ya, Bapak juga sempat agak kesel gitu kan dalam hati, loh kenapa dia kok bilangnya Om sama Bapak gitu kan. Padahal kan Bapak masih terlampau muda lah, masih muda kan. Ya. Nah, inilah yang padahalnya kalau Om ini sebenarnya adalah panggilan paman bagi orang Maluku ya. Jadi di orang Maluku itu panggilnya Om. Kemudian kalau Bibi panggilnya apa? Tante. Di Maluku seperti itu ya. Tante gitu kan sebagainya ya. Kemudian apalagi perbedaan kepentingan. Contohnya tadi ada yang katanya pernah bertengkar dengan adiknya gara-gara berebut remote di TV ya. Yang satu ingin SCTV, yang satu ingin RCTI. Nah, terkait dengan akibat konflik ya, atau dampak dari adanya konflik sosial. Yang pertama apa? Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, di sini pernah gak misalkan kelas 8B ini pernah disakiti sama seseorang nggak? Sehingga nanti akan ada rasa senasib sepenanggungan gitu kan. Nah oleh karena itu kalau misalkan
antar kelompok ini punya musuh bersama, biasanya solidaritasnya menjadi semakin meningkat. Ya, contohnya gini. Dulu Indonesia pernah dijajah sama siapa? Belanda. Kemudian sempat merdeka dan kemudian apa? Mau dijajah lagi kan? Sehingga apa? Bangsa Indonesia memiliki musuh bersama. Siapa? Jepang dan Belanda. Akibatnya apa? Indonesia bersatu. Contohnya gini. Kalian pernah dengar yang namanya Sumpah Pemuda? Pernah gak? Pernah. Iya, itu merupakan salah satu bentuk adanya solidaritas kelompok. Kemudian apa lagi? Letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Iya, letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kalau ini kelihatannya adalah dampak negatif ya. Misalkan gini, kalian terlalu sering berantem nih, ya. Akibatnya apa? Karena berantem inilah yang kemudian nanti hubungannya menjadi retak. Misalkan antara kakak dengan adik, adik dengan kakak, ibu dengan anak, ayah dengan ibu, gitu kan? Misalkan ibu uang belanjanya kurang ya bulan ini ya, maka ibu akan apa? Minta ke ayah. Kemudian kata ayah, mohon maaf mama ya, ayah hanya bisa mampu memberikan 200.000 saja untuk bulan ini. Kira-kira marah gak ibu? Marah ya. Itu salah satu antaranya letaknya hubungan antara individu dengan kelompok. Kemudian apa lagi? Terjadinya perubahan daripada individu. Iya, karena merasa ada atau punya musuh, maka individu tersebut selalu bersikap waspada. Bahkan saking waspadanya sampai-sampai individu tersebut berubah menjadi sosok yang menakutkan. Ya, atau positifnya gini, gara-gara dia merasa punya musuh, maka orang tersebut akan berupaya untuk belajar bela diri ya. Nah, itu juga terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Atau dampak negatif dari perubahan individu ini contohnya gini, orang yang sering dibully, maka dia akan depresi, stres ya, bahkan sampai mohon maaf melakukan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa lagi? Iya, tadi kan kita lihat yang tawuran itu bahkan sampai hilang 2 orang ya nyawanya. Dan terakhir apa? Iya, contohnya adalah ketika dulu Indonesia ditaklukkan oleh Belanda. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini cara-cara menangani konflik. Apa saja? Satu, iya, kalau tidak ada manfaatnya ya sudah tinggalkan saja ya, kecuali kalau misalkan diri kalian terancam, baik itu nyawa maupun harta, perlu dilawan gitu kan seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Nah, biasanya ini dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi atau TNI. Selanjutnya apa? Menyesuaikan pada keinginan orang lain. Oke, ya ini istilahnya adalah tawar menawar ya, atau misalkan apa? Akomodasi. Keempat, Tawar menawar dengan mengorbankan tujuannya masing-masing. iya, sehingga nanti menimbulkan tujuan bersama. Dan terakhir apa? Kolaborasi dengan keadaban sebagai masalah yang harus diselesaikan. Oke, ya itulah cara-cara menangani konflik yang ada di sekitar kita. Kak, ya, kap dulu. Ya, baik. Nah, berhubung materinya sudah Bapak sampaikan secara utuh, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi secara kelompok. Nah, baik. Di sini ada 3 kelompok yang sudah Bapak bagi. Ada kelompoknya Qatar, kelompoknya Zakia, dan kelompoknya Hilma. Ya, nah masing-masing kelompok nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Siap? Oke, kayaknya udah agak capek nih. 8B. Cantik ceria. Sekali lagi, 8B. Cantik ceria. Cantik dan ceria. Ya, baik. Nah, kelompok 1 Qatar ya, silakan sini. Ya. Kemudian kelompok 2
Hilma. Dan kelompok 3 adalah Zakia. Nah, baik. Oke. Ya, ini Zakia. Nah, selanjutnya silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan. Ya. Oke, ya. Baik, sudah? Ya, oke. Apa? Ya. Alis mau di mana? Duduk. Oh ya, oke. Silakan. Oke, boleh. Iya. Atau mungkin iya. Iya, kalau jalan naik kan Ya, kalau jalan aja. Atau ke sini aja, lewat sini aja deh. Ya. Sok. Nah, gitu ya. Sok, ya, bisa ya. Oke. Nah, di sana kalian sudah memiliki LKPD masing-masing ya. Nah, kemudian lakukan scan menggunakan Google Lens ya pada QR code ya atau kode QR yang ada pada LKPD tersebut ya. Nanti kalian akan terhubung langsung dengan artikel yang akan kalian baca bersama dengan kelompok ya. Nah, setelah itu ya, setelah kalian membaca artikel, nanti tentukan masalah apa yang sedang terjadi pada artikel tersebut ya. Kemudian bentuk dari konflik itu apa? Apakah konflik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok ya. Kemudian cari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut ya. Dan terakhir, solusi apa yang kalian harus sajikan untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, setiap kelompok nanti akan terarahkan pada artikel yang berbeda-beda sesuai dengan kode QR yang tersedia di sana. Oke, paham ya semuanya? Oke ya. Gimana? Sudah ketemu? Ya, baik. Ini ya sudah ketemu artikelnya ya. Baik. Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian nanti tentukan permasalahan-permasalahannya sesuai dengan pertanyaan yang ada di bawah ya. Gimana, sudah ketemu? Ya, coba sama HP yang lainnya. Pakai Google Lens nggak itu? Iya. Pak, ini tadi isinya. Nah, diisinya di sini ya. Nomor 1 sesuai dengan pertanyaan ini. Misalkan ini, berdasarkan artikel tersebut ya, mengapa permasalahan tersebut menjadi polemik sehingga menimbulkan konflik? Polemik itu artinya perbedaan pendapat ya. Misalkan masalahnya tentang apa, sudah ketemu belum artikelnya? Konflik antara petugas LKSK dengan Kades Panasil Kiamis. Nah, itu ya. Jadi kenapa tuh permasalahan tersebut bisa menimbulkan polemik ya? Artinya pertentangan ini kan tadi antara apa? Petugas LKSK dengan Kades. Iya, sehingga kan ada perbedaan pendapat ya soal apa pemilu Kades ya, Pilkades ya, silakan dicek ya. Sami? Wah, kok nggak bisa ya? Baik, Bapak akan coba carikan ya. Nah, tuh dia harus sampai seperti ini deh. Tuh ya, cara menggunakan Google Lens seperti ini. Nah, kemudian klik. Oke. Ada nggak? Nggak bisa ya? Oh, itu.
Ya, baik, selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Untuk yang pertama adalah dari kelompok Jakiyah terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Nurul dan Nuraini. Ya, baik. Coba semuanya perhatikan dulu ke kelompok Jakiyah ya. Nih, Sofia. Sofia ya. Kita lakukan presentasi dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan presentasikan tentang kronologi kasus penusukan di Garut berawal dari perselisihan dua geng motor. Nomor 1, berdasarkan artikel tersebut, mengapa permasalahan tersebut menjadi polemik sehingga menimbulkan konflik? Karena adanya aksi premanisme yang berawal dari konflik dua geng motor di Garut antar GBR dengan Monraker. Nomor 2, dari permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut, analisilah bentuk konflik yang terjadi. Yang terjadi bentuk konflik adalah antar kelompok. Selanjutnya, analisilah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut bersama rekan kelompokmu. Perbedaan individu karena peristiwa ini terjadi karena percecokan antara dua geng motor yang saling menyakiti. Kemudian simpulkanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi berdasarkan pendapat dari rekan-rekan kelompokmu. Agar masalah cepat selesai adalah tidak tertawa emosi, tidak mempentingkan masalah tersebut selesai dengan kepala dingin. Oke, ya. Silakan. Tutup saja, tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan duduk ya. Kemudian selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk kelompoknya Jakiyah? Ada pertanyaan? Gak ada. Ya udah. Baik, selanjutnya ya adalah penampilan dari kelompoknya Hilma ya. Sama siapa ditampilkannya? Sofwah dan Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lain mempresentasikan konflik. Ini mempresentasikan konflik antara petugas TKSK dengan Kades Pasir Kiamis Garut Memuncak. Berdasarkan artikel tersebut, mengapa permasalahan tersebut menjadi polemik sehingga menimbulkan konflik? Perbedaan individu karena Kades Pasir Kiamis memaki maki petugas TKSK. Pertanyaan kedua adalah, dari permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut, analisilah bentuk konflik yang terjadi. Antar individu. Selanjutnya, analisislah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut bersama rekan sekelompokmu. Perbedaan kepentingan penyebab utama dari konflik tersebut. Kades Pasir Kiamis telah mencaci maki petugas TKS di depan umum. Kemudian simpulkanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi berdasarkan pendapat dari rekan-rekan kelompok.
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Baik. Selanjutnya ada gak yang ingin ditanyakan ke kelompok 2 ya? Kelompoknya Hilma? Gak ada. Cukup? Baik, selanjutnya penampilan dari kelompok terakhir, kelompok Qatar ya, silakan. Disampaikan oleh siapa? Wuri dan Alisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1. Berdasarkan artikel tersebut, mengapa permasalahan tersebut menjadi polemik sehingga menimbulkan konflik? Lantaran tak adanya penyelesaian serius perubahan peraturan yang cepat. Nomor 2. Dari permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut, analisilah bentuk konflik yang terjadi. Konflik pemerintah desa seperti terkam sekitar tanah dan keberadaan kepala desa. Nomor 3. Selanjutnya analisilah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut bersama rekan sekelompokmu. Kemudian simpulkanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi berdasarkan pendapat dari rekan-rekan kelompokmu. Menghargai pendapat dan bidang lain, selesaikan secara seksama. Baik. Terkait dengan hal ini, alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi bersama. Hanya saja tadi Bapak masih melihat kelompok 3 kayaknya kurang percaya diri. Kenapa nih? Ya. Padahal ini kan kelompoknya lumayan tuh ya, cantik-cantik ya dan sebagainya. Yang Bapak lihat percaya diri itu adalah dari kelompok 1 Zakia ya, dan kemudian kelompok 2 ya. Mungkin karena tadi pada saat diskusi kalian sendiri-sendiri ya diskusinya, tidak bareng-bareng. Nah, oleh karena itu nanti tolong kelompok 3 lebih dikompakkan lagi ya terkait dengan itu. Ya, baik. Nah, selanjutnya tadi penyajiannya juga cukup bagus, konsep materinya yang tadi disampaikan juga sudah mengena ya, sudah klop lah dengan artikel yang disajikan ya. Dan ini adalah konflik yang terjadi di sekitar kita di Kabupaten Garut ya. Oleh karena itu kalian sebagai penduduk Garut harus menyadari hal tersebut agar terhindar dari berbagai macam konflik yang ada ya. Setelah kita mempelajari dan berdiskusi terkait dengan materi konflik, alhamdulillah berarti kalian sudah punya konsep ya terkait dengan materi konflik sosial. Nah, selanjutnya untuk menguatkan hal tersebut, Bapak akan kembali melakukan tes pengetahuan. Itu disebut sebagai apa? Tes terakhir post test ya. Nah, silakan nanti dikerjakan selama 5 menit dan kemudian Bapak akan memeriksanya di rumah Bapak ya, biar nanti hasil murninya ketahuan ya. Baik, silakan. Nah, silakan disebar saja ya. Nah, ini ya. Iya. Sudah selesai? Sudah. Oke ya, silakan dikumpulkan dengan cara estafet. Ya. Nanti dikumpulkan ke Bapak ya, simpan dulu aja. LKPD-nya disimpan dulu aja ya. Ini post test. Alhamdulillah untuk penyampaian materi, diskusi dan presentasi kelompok sudah selesai dan juga tadi sudah ditutup dengan post test ya. Dan Bapak lihat memang dari hasil post test tersebut sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan
pengetahuan kalian terkait dengan materi konflik. Nah, baik, terkait dengan ini kesimpulannya apa? Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, bahwa konflik ini adalah sesuatu yang apa? Semestinya dihindari. Ya. Bahkan kita jangan sampai menjadi pemicu timbulnya konflik. Kalaupun ada konflik nanti bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, gotong royong. Kalau misalkan tidak bisa secara kekeluargaan, maka harus diselesaikannya melalui jalur hukum. Ya, jangan diselesaikan dengan tindakan-tindakan main hakim sendiri ya, karena itu dapat membahayakan. Ya. Nah, nanti di masa yang akan datang kehidupan kalian akan menjadi semakin berat, ya. Pasti akan bertemu dengan berbagai macam konflik. Misalkan kalau sudah menikah, bisa saja nanti konflik dengan siapa? Suami. Selain dengan suami, dengan orang tuanya suami disebut sebagai apa? Mertua. Ya. Nah, oleh karena itu belajarlah dari saat ini untuk bisa menyelesaikan konflik. Jangan lari dari masalah, ya. Tapi jalanilah dan selesai. Ya, baik. Sebelum pelajaran hari ini ditutup, silahkan Zakia untuk memimpin doa. Ya. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian untuk hari ini. Selanjutnya berhubung sebentar lagi mau PAT ya, nanti tolong lanjutkan belajarnya terkait dengan materi integritas sosial ya. Oke ya, selamat beristirahat di rumah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.